Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast, edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Hari ini kami akan berbincang banyak dengan anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi PDI Perjuangan. Sudah hadir Bang Muklis. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Merdeka. Aduh, ini energinya masih banyak nih habis paripurna yang melelahkan. Ya. Lumayan. Hatur nuhun Bang waktunya. Kita bisa di ruangan fraksi PDIP ini edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Bang, sebelum kita ngobrolin panggung politik, ngobrolin apa yang terjadi di Provinsi Banten, kami penasaran nih. Ini kan tahun pertama periode 2024-2029 terkait kegiatan reses nih. Ini kan kita sudah 3 tahun dipimpin PJ Gubernur, sekarang sudah ada Gubernur definitif Bang Andra dan Pak Dimyati, Wakil Gubernurnya. Apa sih aspirasi masyarakat ketika Abang turun reses? Apakah warga konstituen Bang Muklis itu menyampaikan hal-hal barukah atau masih seputar infrastruktur, layanan dasar? Gimana Bang? Ya, baik, terima kasih Bung Sapral. Tentunya reses ini kan salah satu bagian dari tugas anggota DPRD. Dan reses adalah salah satu pintu dalam rangka sistem perencanaan pembangunan di Provinsi Banten. Karena kita tahu ada 4 pintu perencanaan pembangunan. Pertama mungkin musrembang yang teknokratik, yang sifatnya bottom up, dari musrembang desa, musrembang kecamatan, kabupaten, provinsi, dan seterusnya. Ada juga reses anggota DPRD. Ada juga yang forum OPD, yang dilakukan oleh pada masing-masing OPD, yang sifatnya top down dari atas ke bawah. Ada juga post major, terjadi bencana segala macam. Nah, tentunya karena memang diberikan kewenangan anggota DPRD untuk melakukan reses dalam rangka menampung aspirasi itu, harapannya reses ini tidak hanya menjadi wadah untuk menampung aspirasi, tapi juga untuk dilaksanakan. Ya kan? Yang sifatnya sistem perencanaan secara politik yang dilakukan oleh anggota DPRD maupun anggota DPR nanti akan disinergikan dengan yang sifatnya teknokratik, baik itu yang bottom up maupun yang top down yang tadi sudah saya sampaikan. Ini tentunya yang akan menjadi sebuah perjuangan bagi anggota DPRD. Dan satu kebanggaan ketika bisa mewujudkannya. Nah, ketika di lapangan, memang ini juga tidak terlepas dari janji-janji politik gubernur, wakil gubernur ketika mereka melakukan kampanye waktu pilkada. Mungkin ada beberapa janji politik yang dituangkan dalam RPJMD. Dan alhamdulillah RPJMD-nya sudah kita sahkan, meskipun evaluasinya sampai sekarang belum selesai dari Kemendagrinya. Tapi kita anggap itu draft itu udah sesuai lah. Nah, itu tidak jauh dari, kalau memang ada beberapa permasalahan tidak sama. Tangerang Raya mungkin infrastruktur jalan sudah agak selesai. Tapi sampah dengan banjir kan menjadi sebuah permasalahan yang harus kita cari solusinya. Mungkin berbeda dengan Banten Selatan, mungkin di sana jalan poros desa segala macam. Yang kedua tentunya pendidikan. Meskipun di visi-visinya Pak Gubernur sudah ada sekolah gratis untuk SMA SMK yang swasta, tapi ternyata begitu kita turun, yang justru menjadi kewajiban Pemprov, misalkan sarana prasarana sekolah, bahkan ada sekolah yang masih ngampar, Masih ada? belum ada bangkunya. Ya Allah. Ini di Tangerang Raya loh. Kirain hanya di selatan. Ya, ini Tangerang Raya masih ngampar ya. Makanya ini juga saya pikir di forum ini saya sampaikan, lebih baik tuh
tuntaskan dulu yang menjadi kewajiban utama. Ah. Termasuk juga misalkan SMK belum ada alat prakteknya maupun tempat prakteknya. Padahal kita tahu salah satu penyumbang pengangguran terbesar itu dari lulusan-lulusan SMK. Betul. Mungkin salah satunya karena memang tadi belum adanya alat-alat, misalkan alat untuk praktek A, praktek B. Jadi saya pikir di forum ini saya meminta Pemprov untuk terlebih dahulu menyelesaikan persoalan tadi ya. Nggak bagus juga lah. Sekolahnya bagus, muridnya banyak, tapi belajarnya ngampar. Kayak ngeriung. Ya. Yang ketiga, tentunya masalah kesehatan. Ya meskipun kita tahu sekarang sudah ada beberapa rumah sakit dari kabupaten kota ya yang sudah menerima BPJS. Ya tentunya harapannya agar ada kembali semacam apa ya, pendataan ulang lah. Ya. Karena tahun kemarin kan ada, tahun kemarin ada penonaktifan beberapa BPJS dari pusat. Ini yang menjadi kewenangan ini. Nah yang ketiga tuh terkait peningkatan ekonomi. Ini nih. Ya kan. Ya persoalan global pasti mempengaruhi terhadap kondisi nasional termasuk di daerah. Makanya harapannya di masyarakat itu ada semacam program pertama untuk mengurangi pengangguran, misalkan yang padat karya. Betul. Ya kan, agar siklus ekonomi juga berjalan. Yang kedua juga jaring pengaman sosial. Bansos segala macam yang kami lihat belum tergambarkan dari APBD 2025 maupun rancangan APBD 2026. Itu karena meskipun konon katanya kata BPS ini, tapi terjadi di lapangan kan seperti kita tahu daya beli menurun. Betul. Ya kan, lapangan pekerjaan juga semakin susah. Makanya harapannya APBD menjadi jawaban itu. Karena kita tahu semangat APBD itu ada 3. Apa itu? Propur, projob, progob. Oke. Pro lapangan kerja, pro orang miskin, dan juga pro pertumbuhan ekonomi. Wow. Itu sih yang lebih yang lebih menjadi harapan publik. Ya. Ketimpangan di wilayah yang sudah maju, di Tangerang Raya pun terjadi ketimpangan misalkan. Ada satu kecamatan yang pengembangnya banyak, bagus. Tapi yang ketika pengembangnya nggak ada, justru kan itu. Ketimpangan itu yang mesti kita minimalisir. Jadi kalau ke Kabupaten Tangerang, jangan lihat citra rayanya saja. Ya, jangan lihat Kelapa Duanya saja. Iya. Jadi pengen bayar pajak kalau denger Kelapa Dua. Tapi Bang, ini kan menarik. Ada kalau di panggung politik kita ada isu misalnya kembalikan pemilihan gubernur oleh perwakilan oleh DPRD lagi untuk efisiensi. Nah, di tengah perkembangan teknologi memungkinkan tidak kalau nanti resesnya juga menggunakan fitur-fitur teknologi. Misalnya para wakil rakyat datang ke sana, kemudian warga bisa mengisi harapannya atau apanya bisa lewat aplikasi dan yang lain-lainnya. Kalau misalnya perkembangan teknologi bisa memudahkan warganya menyampaikan aspirasi, kan itu jauh lebih baik. Meskipun sejatinya wakil rakyat ya turun menemui rakyatnya. Apakah bisa dikomben tuh Bang? Jadi kan tidak harus menunggu reses ketika warga menginginkan ada sesuatu yang darurat untuk disampaikan ke wakil rakyatnya. Memungkinkan tidak Bang? Ya saya kira selama itu memang demi kepentingan masyarakat, tadi sudah disampaikan Bung Sapro, tidak perlu nunggu reses kalau menampung aspirasi. Ketika kita kondangan, tahlilan, melewati jalan becek, kan ini juga salah satu itu. Kembali ke masalah tadi, ya.
Yang kita turun ke bawah aja aspirasi begitu banyak belum tentu direalisasikan. Iya, iya, iya. Ya, bisa direalisasikan semua. Ya. Yang kedua, bagaimana kita hadir menyatu dengan masyarakat. Pasti kan berbeda ketika bersalaman dengan sapro di bawah, gitu kan, dengan di Zoom. Ya. Meskipun inti permasalahannya adalah bagaimana kita bisa memperjuangkan itu. Tapi ketika turun ke bawah kan kita tahu, oh, ketika mau masuk desa A, ada kewenangan jalan provinsi yang belum ada PJU-nya misalnya. Kan nggak perlu mereka ngomong juga kita tahu, oh ini provinsi. Oke. Harapannya dengan reses yang turun ke bawah, menyatu dengan masyarakat, mendengarkan langsung, ya harapannya kita bisa memberikan solusi, bukan hanya nampung doang. Nanti aspirasi yang kemarin aja belum direalisasikan, reses lagi, ada lagi. Iya. Bukan anggota dewan dianggap nanti kita bullshit katanya. Ya. Omon-omon doang. Omon-omon doang. Tidak pernah ada bukti. Asik. Jadi kayak jangan sampai wakil rakyat dicap kayak depot isi ulang. Iya. Dari reses ke reses hanya menampung. Ya. Jadi poinnya tadi itu bahwa sehebat apapun perkembangan teknologi, ya reses rakyat ya harus turun. Wakil rakyat harus turun ketemu rakyatnya. Dan catatan terakhir, maksudnya catatan selanjutnya. Ketika ada kewenangan bukan kewenangan provinsi, kami tuh di setiap akhir masa reses pasti bertemu dengan pemerintah kabupaten kota di masing-masing wilayah. Untuk menyampaikan. Iya. Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, ini loh. Ketika kami reses ada yang menjadi wewenangnya kabupaten. Jadi ini bisa kita sampaikan. Jadi nanti sinergi kolaborasi. Jadi ini pencerahan. Ya. Tidak hanya silaturahmi dengan rakyat sebagai konstituen, tapi juga silaturahmi dengan pemerintah daerah setempat. Ya. Menyampaikan temuan-temuan kita di lapangan. Karena abang dapilnya di Kabupaten Tangerang, jadi hasil riset semua dari dapil Kabupaten Tangerang ketemu bupati. Ya. Atau yang mewakili wakil bupati atau sekda lah. Yang penting punya kompetensi untuk bisa menjawab terkait permasalahan-permasalahan di wilayah. Karena aspirasi rakyat kan nggak bisa diklaster. Oh ini bukan urusan saya. Iya. Atau kata wakil rakyat yang disampaikannya soal kewenangan pemerintah provinsi aja nggak bisa. Depan rumah saya ada jalan jelek, kewenangan kabupaten saja bukan kewenangan saya, nggak bisa. Yang penting mereka ngomong percuma punya dewan. Iya. Berarti para pejabat di Pemprov juga jangan baper ketika jalan rusak. Ya. Itu kewenangan kabupaten misalnya. Gimana sih ini gubernur Banten gitu kan? Jangan baper. Ya, kita dengerin lah. Orang mereka pemilik kedaulatannya. Iya. Yang perlu dijawab. Ya, maksud saya kita sampaikan kepada yang punya wewenang. Itu problem solving. Iya. Siap. Tapi saya masih penasaran Bang. Kalau kemudian tiap reses ke reses kan hampir mirip-mirip ya isunya soal pembangunan jalan, kesehatan, pendidikan. Apakah kemudian ada apa ya? Ada yang nagih nanti tuh? Pasti. Itu berarti HP-nya wakil rakyat harus standby 24 jam? Saya kalau ada lebih dari 24 jam, HP saya mungkin lebih dari 24 jam. Cuman persoalan langsung dijawab apa enggak, kondisi. Kalau masih biru jawabnya berarti gimana? Iya. Dan bagaimana kita membantu masyarakat juga kan tidak mesti juga ada yang sakit kita nengok, ada yang meninggal kita harus datang. Kita sediakanlah armada untuk kesehatannya, kita siapkanlah kader-kader kesehatannya. Jadi ada edukasinya juga ke masyarakat. Oh ini nggak bisa dilaksanakan. Oh ini merealisasikan jalan ini tidak bisa seperti makan cabai. Bulan ini ngajuin, bulan depan dilaksanain, nggak bisa. Ya. Ada mekanisme, sistem segala macam yang mesti mereka jawab. Makanya tadi saya sampaikan, kami selalu pasti bertemu dengan pemerintah kabupaten kota di wilayah. Ini yang terakhir soal riset yang saya masih kepo.
ini kan kalau Pak Muklis reses, ini kan lapisan masyarakat dari berbagai profesi dan lapisan usia. Bagaimana kalau kalangan anak-anak mudanya? Apa keluhan atau aspirasi mereka ke Abang? Ya, pertama tadi Hmm. sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Sama dengan warga di selatan ternyata ya. Sama. Sama. Apalagi Tangerang Raya ya, yang konon katanya Kabupaten Tangerang itu kota 1000 industri. Makanya kami selalu sampaikan, kita melakukan otokritik terhadap diri kita. Apakah memang pure para pengusaha ataupun siapapun nggak mau make warga lokal, kenapa? Oke. Jangan-jangan. Karena mungkin juga tidak selalu memberikan kinerja yang baik. Tidak juga selalu memberikan sumber daya manusia yang baik. Makanya saya selalu sampaikan, ini juga otokritik bagi kami DPRD selaku unsur penyelenggara pemerintah. Jangan-jangan kita juga belum bisa menyediakan sarana prasarana pendidikan yang bisa menghadirkan sumber daya manusia yang siap pakai. Makanya saya tadi sampaikan, banyak sekolah negeri yang masih ngampar, banyak juga yang alat-alat prakteknya yang belum ada. Yang ini justru menjadi kewajiban sebenarnya. Iya ya, ini apa? Muhasabah berarti ya. Artinya ketika warga Banten, warga kebutuhan dapil Abang Kabupaten Tangerang mengeluhkan susah mencari pekerjaan, sementara industri banyak, bisa jadi salah satunya karena proses pendidikan di kita ada bermasalah, outputnya tadi tidak berkualitas. Ya, belum link and match mungkin. Itu. Saya pikir di Kabupaten Tangerang isunya sudah tidak lagi cerita sulit. Sama yang kedua mental ya, mental. Apa nih mental? Mental akamsi. Anak kampung sini. Kebetulan atasannya misalkan orang pendatang. Disuruh sama atasannya itu, ngapain lu atur-atur gua orang sini. Nah, mental-mental seperti itu harus itu yang saya bilang. Kita melakukan otokritik. Yang ketiga juga fungsi orang tua. Jangan ketika menyekolahkan anaknya, ya udah dititipin sekolah tanpa melakukan pengawasan. Kan beda zaman kita dulu. Nggak tahu bang zaman Bang Sapro. Dulu ketika kita ditabok sama guru, laporan orang tua, bukan kita di ini, ditabokin lagi sama mereka kan. Jadi bukan dibelain. Sekarang kita tahu kan. Dikit-dikit lapor. Nah ini juga menjadi otokritik juga bagi orang tua. Termasuk apakah mereka datang atau enggak ke sekolahan. Kan sekarang ada ini ada video call. Gampang ngeceknya. Oh benar di sekolahan. Kalau dulu kan mana ada video call. Akunnya di mana sekolah, nggak tahu di terminal. Kan? Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan guru tanpa juga dari diri kitanya, termasuk dari para orang tua yang ikut juga mengawasi jalannya pendidikan itu. Ini keren sekali ini. Ternyata wakil rakyat di DPRD Banten berani belak-belakan bahwa ya sesungguhnya ketika ada persoalan di masyarakat juga harus otokritik. Itu. Termasuk kita di DPRD dan dinas terkait lah. Sama-sama kita melakukan evaluasi kebijakan kita.